Komunisme adalah paham atau usaha di lapangan politik yang bermaksud menghapuskan hak milik perorangan. Sama rata, sama rasa. Komunis juga diartikan sebagai paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang menghapus hak milik perorangan. Komunisme merupakan suatu paham yang dicetuskan pertama kali oleh filsuf Jerman Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Ideologi ini dicetuskan pada tahun 1848 dalam bukunya yang berjudul Manifest der Kommunistischen Partei atau Manifesto Komunis. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan gambaran mengenai kondisi politik Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan bagaimana cara Fidel Castro untuk menyebarkan paham tersebut di negara Kuba. Setelah Fidel Castro mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Marxis-Leninis pada 2 Desember 1961, secara otomatis Kuba menjadi negara yang mengadopsi komunisme. Keputusan Fidel Castro ini tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Amerika Serikat, terutama kebijakan-kebijakan negara adikuasa tersebut yang merugikan Kuba. Didorong rasa marah, Fidel Castro akhirnya mendeklarasikan Kuba sebagai negara sosialis. Jika Tuan Kennedy tidak senang sosialisme, maka kami juga tidak senang dengan imperialisme dan kapitalisme. Setelah pendeklarasian tersebut, Fidel Castro mulai berani dengan terang-terangan menyebarkan komunis di Kuba. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Fidel Castro dalam menyebarkan paham komunis di Kuba meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu Fidel Castro menyebarkan komunisme dengan menerapkan slogan dari komunis, yaitu sama rata, sama rasa. Slogan sama rata, sama rasa yang diterapkan Fidel Castro terlihat di sektor kesehatan, di mana kesehatan digratiskan. Hal tersebut bertujuan agar semua rakyat Kuba mendapat fasilitas kesehatan yang sama dan ketimpangan antar golongan atas dan bawah tidak ada. Prinsip sama rata, sama rasa juga diterapkan Fidel Castro dalam program Land Reform atau Revolusi Agraria. Program ini diorganisasi dan dipimpin oleh Che Guevara yang menyusun hukum agraria yang isinya menyita tanah-tanah milik kaum feodal atau tuan tanah. Pemerintahan Fidel Castro juga menyita 13% tanah pertanian Kuba, membagikannya pada koperasi-koperasi pertanian. Bahkan, tanah pertanian keluarganya yang menjadi warisan turun-temurun juga ikut disita untuk negara dan dibagi-bagi kepada para petani yang tidak memiliki lahan. Di dalam bidang politik, Fidel Castro juga mendirikan Partai Komunis Kuba, yang mana dalam konstitusi yang dibuatnya pada tahun 1976, Partai Komunis mendapat kedudukan yang istimewa, di mana konstitusi tersebut secara resmi mengakui peranan kepemimpinan Partai Komunis Kuba di Kuba dan disetujui melalui sebuah referendum. Selain itu, Fidel Castro menolak segala tuntutan agar diadakan pemilihan umum karena pemerintahan revolusioner dipandangnya yang terbaik bagi rakyat Kuba. Selain itu, juga dikarenakan keyakinannya bahwa jika ia tidak bertahan sebagai presiden, maka penggantinya akan berbuat tidak jujur. Jadi, sejak saat itu, masyarakat Kuba tidak mengenal lagi sistem pemilihan umum dan demokrasi. Dalam bidang ekonomi, upaya yang dilakukan Fidel Castro dalam menyebarkan komunisme di Kuba terlihat dari perubahan sistem ekonomi Kuba menjadi Marxis-Leninis, sehingga hubungan kerjasama ekonomi yang dijalin antar Kuba dan Amerika Serikat memburuk dan berakhir. Bahkan, pemerintahan revolusioner Kuba memerintahkan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan penting Amerika Serikat di Kuba. Di bawah pengawasan Che Guevara, dilancarkan program industrialisasi baru dengan sistem perekonomian terpimpin. Sayangnya, program tersebut gagal karena kekurangan sumber energi, modal,
dan banyaknya bahan baku yang harus diimpor. Jadi, Kuba menasionalisasi sekitar 850 juta kekayaan dan bisnis Amerika Serikat di Kuba. Perombakan ekonomi Kuba ini menegaskan bahwa Kuba mengikuti ekonomi garis sosialis. Apa yang dilakukan Fidel Castro tentu saja menggembirakan kaum komunis, sebab kebijakan-kebijakan ekonomi Fidel Castro serupa dengan apa yang digagas kaum komunis. Upaya Fidel Castro dalam menyebarkan komunisme juga terlihat dari sistem pendidikan yang berlaku di Kuba, di mana Fidel Castro mengadakan pembaruan di bidang pendidikan. Hal tersebut terlihat dengan program menggratiskan pendidikan di Kuba pada semua tingkat yang bertujuan untuk memberantas program buta huruf. Selain itu, juga adanya kurikulum baru, pelatihan para teknisi dan profesional, pengurangan tingkat perbedaan kelas sosial. Dunia pendidikan di Kuba mencakup pula sekolah ajaran revolusional milik Partai Komunis, serta kursus-kursus keterampilan dan pertanian untuk orang-orang dewasa. Dalam bidang militer pun, militer dirombak dengan kebijakan reformasi yang sangat drastis. Jumlah tentara dikuranginya secara tajam. Fidel Castro membuat keputusan simbolik untuk memberi tekanan politis bagi pemerintahannya yang lebih menghargai pendidikan daripada peralatan militer. Bahkan, satu pos militer yang besar diubahnya menjadi sekolah. Sedangkan upaya yang dilakukan Fidel Castro dalam menyebarkan komunis di Kuba di bidang agama cukup radikal, di mana ia mengambil alih sekolah-sekolah Katolik dan membubarkan upacara-upacara keagamaan. Bahkan, Natal tidak lagi menjadi libur resmi. Hal ini jelas menimbulkan kemarahan kelompok agama dan kaum konservatif. Baiklah teman-teman, tadi adalah materi yang sudah kami rangkum mengenai peranan Fidel Castro dalam membangun paham komunisme di Kuba. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga video ini membantu dan juga cukup menjelaskan tentang keadaan komunisme di Kuba pada masa Fidel Castro. Terima kasih.